Bagus, bagus, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, Bapak adalah bersedekah. Karena kalau Bapak puasa Senin Kamis buat diri Bapak sendiri. Tapi kalau bersedekah buat anak yatim, itu buat orang lain. Lebih dahsyat itu. Nah, maunya saya, Bapak paksain. Bisa gak sifat yang 18 jangan ada dulu. Luar biasa. Baru YouTube aja udah. Terus sama kelihatan nama suami istri juga enak. Tadinya belum rasain Kak. Iya. Tepuk tangan dong bos. Alhamdulillah. Gimana? Berantem terus nggak pernah marah. Itu udah kayak keberdian. Iya. Udah kayak dipanggil. Padahal belum ketemu saya ya, baru nonton YouTube ya, udah kena auranya. Nanti paksain tahajud sama anak yatim, mulai jam 1. Nah nanti Bapak kalau bisa 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Kan Bapak tadi udah sedekah tuh 10 juta. Nah 1 hajat, 1 ijab. Nah hajatnya 1 aja apa? Punya penghasilan sebulan 10 miliar bersih sebulan. Nah itu aja. Karena dengan 10 miliar sebulan kan semua selesai. Gitu. Ini kan enggak. Tapi 1 aja. 1 aja. Jangan banyak. Kita bayangkan banyak. Utang lunas. Istri banyak. Iya, istri banyak. Istri banyak gitu. Iya. Pengen mobil, pengen punya ini jangan. Jadi aja 1 sebulan 10 miliar bersih. 10 miliar bersih. Oh kita puasa Senin Kamis bagusnya. Bagus, bagus, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, Bapak adalah bersedekah. Karena kalau Bapak puasa Senin Kamis buat diri Bapak sendiri. Tapi kalau bersedekah buat anak yatim, itu buat orang lain. Lebih dahsyat itu. Nah, maunya saya, Bapak paksain. Bisa gak sifat yang 18 jangan ada dulu. Gimana caranya Pak Haji? Saya nggak tahu. Apa karena ada ya, karena kita berguru, apa ada karena itu keturunan, ada karena sesuatu karena kita apa. Nah keluarin dulu deh tuh. Salah satu yang 18 apa sih? Ego. Tidak mau nerima keputusannya Allah. Salah satunya apa? Salah gua apa ya? Kok gua begini? Nggak boleh ngomong begitu. Lu nggak salah. Emang ini dibikin supaya kita hari ini jam segini kita ngumpul nih di ruangan ini berlima. Emang udah izin Allah gitu. Terus jangan sampai ngomong begini lagi loh. Sampai kapan nih begini terus ya? Nggak boleh. Salah gua apa ya? Kok gua begini? Nggak boleh. Sampai kapan ya begini terus? Nggak boleh. Kata-kata itu nggak boleh. Pasti selesai. Kan judulnya gini bos, badai pasti berlalu. Emang ada badai nggak berlalu? Badai pasti berlalu. Emang ada ayatnya gini, habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Ada? Nggak ada. Habis gelap ya terbitlah terang. Berarti lu sekarang mau terang. Sekarang kan lu gelap nih. Cekcok kemarin. Sekarang setelah nonton YouTube jadi nggak cekcok kan? Berarti udah mau lunas utang lo. Kecuali kalau lo nggak akur baru. Ini kan udah mulai akur, udah mulai nawin, maklumin. Sebenarnya dia nggak mau maklumin lu. Orang utang juga nggak izin, kenapa jadi pas ngelunasin izin ke gue? Nggak mau. Waktu ngutang kan lo nggak izin dia. Kenapa pas pelunasan lo izin sama dia? Kayak kurang kerjaan aja. Nah sekarang lu lakinin.
Pasti selesai. Oke. Jadi mau tanya sekali nih mengenai kerjaan saya. Terkadang kan saya kalau udah jam 5 kan jam 8 kerja sampai jam 5. Kadang kan kalau kerja sampai jam setengah 9, jam 8 malam. Tapi terkadang Pak Bos saya ada aja yang disuruh ini suruh itu. Kalau saya misalkan nolak itu gimana? Padahal saya punya jiwa orangnya serba nggak enak gitu. Saya berpikir saya takut sama istri saya. Pulang malam pasti saya bilang lembur, disuruh bos pasti saya marah. Padahal memang kondisi saya capek, nama saya orang jiwanya nggak bisa nolak gitu. Nah, bos perusahaannya bidangnya apa? Bengkel mobil saya. Nah, bos bagian apa? Saya ini kepala bengkel. Kepala bengkel tuh jadi ngerjain apa? Spesialis kaki-kaki mobil, kaki-kaki mobil. Oh, nah mobil-mobil apa aja yang diperbaiki? Semua jenis mobil. Oh. Iya. Tema. Jadi kadang bos kalau pulang dari bos saya kan PNS, pulang dari kantor mampir bengkel, ada aja mobilnya dia yang suruh bongkar ini bongkar itu. Padahal masih banyak karyawan lain, tapi yang disuruh saya. Padahal hati saya bilang, kamu yang bongkar? iya, tapi ada yang bantuin itu loh. Tuh, cuma saya mau nolak, saya berpikir kalau saya tolak, mesti nggak enak sama bos saya gitu kan. Tapi kalau saya terima, saya takut sama istri saya gitu. Nah, bos sudah kerja berapa lama di situ? Baru 6 bulan saya. Sebelumnya bos kerja apa? Saya buka bengkel sendiri di Semarang dulu. Di Semarang? Iya, bangkrut. Nah, bengkelnya ngerjain apa di Semarang? Kaki-kaki juga. Oh, kaki-kaki. Iya. Nah, kok bisa ketemu di Cinere sama Saya ini bengkelnya? ngelamar melalui OLX ya. Oh. Iya. OLX bertemu, telepon, ditanya masalah pengalaman, terus sampai di Jakarta saya dites mobil Mercy, BMW segala macam. Suruh ngatasin suara bunyi mas, saya deteksi analisa, akhirnya saya diangkat jadi kepala bengkel. Nah, kalau kepala bengkel tuh gajinya harian, mingguan, bulanan? Bulanan. Sebulan berapa? Sebulannya 5,5 juta. Sebulannya Iya. 5,5 juta. Iya. Nah, kalau si bos kan berarti kan ngandelin dari gajinya dari bosnya. Berarti kan bosnya kan bos masih takut sama si pemiliknya dong. Nah, bisa nggak si bos nggak boleh takut? Takutnya cuma sama bos, nggak boleh takut sama istri, bos takutnya sama itu yang bikin bos selesai. Caranya gimana dong Pak Haji? Kan kita ada ilmu Jawa, ilmu suwuk. Remas alat kelamin taruh di mukanya gini. Bos gue kalau ngeliat gue nggak nyuruh gue lagi. Nah gitu. Atau kalau istri suwuk mukanya taruh di mukanya bos. Istri gue nggak galak sama gue, kan nggak galak. Istri saya ngeliat muka gue pingsan, kan pingsan gitu. Berarti gitu ya. Iya, gitu aja. Jadi nggak ada. Tadi juga mau berangkat ke sini kan saya disuruh ngelebur, cuma saya nggak mau. Saya tolak emang. Dia kan lembur dapat berapa emang? Ya paling sedikit ya, Pak. Sampai berapa? Paling 100 paling besar sih. Per sehari. Iya, misalnya suruh bongkar power steering, ini kan dia lagi senang-senang bongkar mobil Honda Odyssey kan, power steering ini bermasalah. Paling sekali bongkar masang 3 jam 100. Tambahan 100.000 sih. Bengkel di Cinere. Cinere. Rumah Di Gandul juga, ya dekat situ sih. oh dekat. Iya. Nah kalau ini ke bengkel, ibu di rumah apa kegiatannya? Ya nggak ada. Ya paling ya masak ngapain gitu. Nunggu itu warung herbalnya. Hebat. Oh emang di mana warungnya? Ya di garasi rumah. Di garasi. Oh dagang online apa dagang begini? Iya, Biasa di gang sih. Nah orang taunya ibu jualan herbal dari mana? Kan ada ini toples-toples, ada ramuan-ramuannya di situ udah. Oh iya. Sama ini anak-anak kecil aja, es lilin apa. Jualin anak kecil-kecil kebab 5 ribuan. Oh iya. Kesibukan. Masih Jadi kan? gitu bos, kalau nanti bos takut nggak mau disuruh lembur, remas alat kelamin taruh di muka. Saya nggak disuruh lembur, saya pulang on time. Saya pulang on time. Kalau orang Jawa tuh disuwuk. Disuwuk, kayak anak kecil kan disuwuk. Berapa kali nih ya? 9 kali. Oh 9 kali. Anjur. Ntar kalau gue sama istri gue nggak banyak pertanyaan. Istri nggak banyak pertanyaan.
istri nggak banyak pertanyaan. Entar lo pulang nggak ditanya-tanya sama dia, nggak dimasakin, nggak ditanyain. Gak usah makan ya. Gak makan. Ini namanya Hendra Pak, tadi belum kenalan. Iya. Ya, nama saya Hendra Supriyatna. Saya kelahiran Bandung, bisa Tangerang. Bandung. Di kelahiran Bandung, cuma lahirnya doang di Bandung. Cuma bisa saya di Tangerang. Kenapa jadi di Semarang buka bengkel? Karena orang tua kan kerjanya di kantor pos Pak, pindah-pindah dinasnya. Terakhir pensiun di Semarang sampai sekarang. Bapak almarhum, ibu masih ada di Semarang. Iya. Kelas 2 SMP udah mulai diajak hijrah sama orang tua. Kalimantan, Surabaya, terakhir Semarang. Bos, kan si bos udah pernah itu apa buka bengkel berapa lama tuh dulu? 11 tahun ya. Sebelum bengkel Gak pernah. apa kegiatannya sebelum bengkel 11 tahun? Ya saya lulus sekolah langsung bengkel itu. Oh sebelum bengkel pertama lulus saya kerja di pabrik Cikarang. Oh bidang apa? Di apa Ceko Harapan Nusantara itu spare part mobil. Produknya apa tuh? Spare part mobil apa? Kayaknya ini Semua. kampas rem, kampas kopling. Apalagi ya itu. Oh, kalau bisa buka di Semarang bengkel, Ya. kok bisa buka bengkel di Semarang dulu awalnya? Dulu saya kan sebelum masuk ke bengkel, kegiatan saya pertama lulus saya kerja di pabrik setahun terus saya musisi Pak sebetulnya. Saya ngamen di kafe, saya punya grup band. Oh iya. Nah gitu, itu pemain drum ya. Oh iya. Jadi ngamen saya di kafe, kalau ada event manggung kemana ke Jogja, ke Solo, saya punya manajemen gitu. Nah terus saya ngumpulin uang, saya mau belajar bengkel. Saya ikut teman saya Pak belajar. Saya pikir udah bisa, terus saya punya modal, saya buka bengkel tapi kerjasama. Teman saya tempat, saya tenaga. Nama bengkelnya apa di Semarang? Barokah. Oh Barokah. Iya, Bagus. Barokah. Karena namanya udah bagus ya. Kenapa tuh bengkelnya Bos, lu bisa ketemu istri tercinta di mana? Semarang. Di Semarang sih. Iya, maksudnya pas event apa? Waktu itu saya nganterin teman saya berobat. Kan istri saya buka pengobatan. Iya, pengobatan apa tuh waktu itu? Waktu itu teman saya batuk 12 tahun nggak sembuh-sembuh. Batuk 12 tahun gak sembuh-sembuh. Nah, udah lari ke medis, berapa kali medis ke paranormal segala macam nggak sembuh-sembuh. Pas datang ke istri tercinta waktu itu dikasih obat apa kok bisa sembuh? 3 kali pertemuan, nggak tahu itu apa ya, saya orang awam Pak ya, kayak setannya kayak keluar apa, dia langsung kesurupan kan teman saya, kayak macan gereng-gereng gitu. Terus ya udah terus dimandiin, suruh sholat hajat ya, apa? Hajat ya, sholat hajat 2 rakaat, alhamdulillah sembuh batuknya. Nah, apa yang bikin lo kepincut sama istri kepincut sama lo? Apa? Coba. Teman saya bilang itu janda. Ini janda. Anak 7. Anak 7. Anak istri saya anak 7. Wow. Berani deketin nggak? Lah gitu. Berani deketin nggak? Iya. Iya. Terus? Yang benar saya bilang itu. Beneran ini. Ya udah saya. Ya gimana caranya saya minta nomor telepon segala macam. Kira ada kesempatan. Berhubungan melalui telepon cuma seminggu. Besok saya lamar langsung. Langsung? Iya. Saya orang tua kasih saya minta izin orang tua. Iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lagi mamanya yang di Arab ke Indonesia. Mamahnya Iya. pengen lihat Iya. mana nih calon mantu antik. Iya. Enggak pas di Indonesia. Wah di Indonesia kebetulan. Enggak, saya Ponorogo Jawa Timur. Kampung saya. Dan terus balik ke sana mamanya. Partisan Jawa Timur Batang. Oh. Tinggal di Semarang. Sekarang di Gandul. Usahanya di Cinere. Ya kalau saya lihat prospek bengkel kaki-kaki di daerah Depok, Cinere itu memang jarang karena saya melihat yang tamu yang sering saya ajak ngobrol pada saat test drive kebanyakan tamu jauh-jauh karena nyari bengkel kaki-kaki memang susah katanya. Ada pun banyak cuma nggak ada yang cocok. Kok Bapak tahu dari mana? Saya lihat dari Google. Oh iya. Saya pikir tuh yang kaki-kaki tuh adanya di Depok. Ya terkenal Depok emangnya. Yang di Depok bukan?
Om Heri Jaya kaki-kaki. Oh, Ada di Google kok. Itu di Bukit Jalan Bukit Cinere. Jalan Bukit Cinere. oh, jadi kayak terot, long terot, bolu. Iya. Itu nggak diganti, Nggak jadi diganti. cuma dipres doang, dikencengin gitu. Diganti dalemannya. Oh, dalam Kan dalamnya ada teflon tuh, teflonnya diganti. Jadi bukan dipres Ini di berapa? net gitu enggak. Kecuali mobil-mobil dagangan Pak, maaf Pak. Iya, mobil dagangan. Kalau mobil dagangan biasanya langsung nggak usah dipres, ambil palu ya, dek udah 70.000. Oh, iya iya iya, udah kenceng. Iya kenceng. Oh, iya, tapi pas dipakai berapa kali baru oblak lagi. Jalan rusak. Itu jadi berat. Iya, iya.